Jalan jauh nan berliku harus ditempuh Dude dan Ica sebelum akhirnya menjalin asmara. Ica pernah dikabarkan pacaran dengan Pasha Ungu. Video mesra mirip Ica dan Pasha sempat terumbar di media. Ica kemudian singgah di hati Desta. Dan lagi-lagi, video mesra di Australia terkuak di dunia maya. Sementara itu, Dude Harlino sempat menyemai harapan beristrikan Asmiranda. Sayangnya, Anda lebih memilih Jonas Rifano sebagai pendampingnya. Kini setelah semua berlalu, Dude dan Ica serta orang tua dan kerabatnya dari Argentina. Karena ya memang mereka juga lagi kerja, tapi mereka mau datang pas pernikahan. Kedua, Jupe berpesta saat tahlilan sedang digelar di kediaman ayah kandungnya, almarhum Angkasa Jaya. Sehari sebelumnya, Jupe juga tidak ikut tahlilan karena sibuk mempersiapkan acara lamaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Saya mengharapkan Mbak Yuli malam ini datang, ternyata tidak diberesin dulu. Kemungkinan dia capek atau mempersiapkan persiapan tunangan, mungkin ya. Jadi saya mohon nanti kalau memang sampai 7 hari kemungkinan dia datang. Hargain papa, bukannya tahlilan malah ngerayain ini. Sekali lagi saya bilang bahwa ini keinginan papa saya. Ini benar-benar saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ini memang keinginan papa saya dan saya nggak mau maluin orang tua saya. Ketiga, meski telah dilamar, namun Gaston sama sekali belum memberi kepastian kapan ia akan menikahi Julia Perez. Pesepak bola asal negeri Tenggo tersebut hanya bisa memberi harapan tahun depan akan memboyong Jupe ke pelaminan. Itu tergantung dari Pertandingan. Dari jadwal kompetisi ya. Kalau seandainya kita berhenti ya pas Juni atau Juli, ya kita harus lihat jadwal dulu. Lalu di manakah Jupe dan Gaston akan menikah tahun depan? Indonesia atau Argentina? Bagaimana pula dengan perbedaan keyakinan? Mungkinkah keduanya bakal menikah di luar negeri karena di sini hukum tak mengizinkan pernikahan beda agama? Mereka masih sendiri-sendiri ya, Gaston dengan agamanya sendiri, terus Jupe dengan agamanya sendiri, biarlah di urusan dia. Pokoknya amaluna amalukum aja, yang penting dia bisa ngejalanin. Ya kan urusan memberikan hidayah Allah. Tinggal Mbak Jupe-nya yang deketin Allah, biar yang ngurusin soal Mas Gastonnya nanti Allah kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan kekuatan doanya Mbak Jupe gitu, insya Allah Gastonnya bisa menjadi imam yang baik ya. Rasa bahagia juga tengah menyelimuti hati Dude Herlino. Tadi malam Dude merayakan hari ulang tahunnya. Adakah kejutan dari Alisa Subandono? Bagaimana sebenarnya hubungan Dude dan Alisa? Benarkah keduanya akan segera menikah dalam waktu dekat ini? Kalau memang jodoh itu yang diberikan adalah jodoh yang terbaik buat Ica, kenapa tidak kita syukuri? Dunia ini benar-benar panggung misteri. Bayangkan saja, setelah dipertemukan sejak 9 tahun silam di lokasi syuting, Dude Harlino dan Alisa Subandono akhirnya baru menyadari getar cinta di dalam hati mereka. Aneh, namun inilah misteri cinta. Senin 2 Desember yang lalu, Ica memberikan pesta kejutan untuk sang kekasih. Dan tadi malam, Ica lagi-lagi menyempatkan diri hadir dalam rangkaian perayaan ulang tahun Dude. Di sebuah restoran, Dude merayakan pertambahan usianya yang genap 33 tahun dengan menyantuni anak-anak yatim. Ica hadir di sana. Sekalipun tanggal 10 Desember nanti, gadis berlesung pipit ini harus kembali ke Australia untuk wisuda S2-nya. Ci,
Ya, jadi pemirsa Kabar Kabari, ini saya dan sahabat-sahabat saya, tadi juga ada adik-adik dan teman-teman semua, kita syukuran, kita berdoa karena tanggal 2 kemarin, tepat pertambahan usia saya. Karena ada acara dari Kadude dan Karyo yang kebetulan memang yang kebetulan mempunyai tanggal ulang tahun yang sama dan diadakannya juga sama karena kebetulan mereka seorang sahabat. Tanggal 10 Desember besok insya Allah wisuda untuk S2-nya ya. Jalan jauh nan berliku harus ditempuh Dude dan Ica sebelum akhirnya menjalin asmara. Ica pernah dikabarkan pacaran dengan Pasha Ungu. Video mesra mirip Ica dan Pasha sempat terumbar di media. Ica kemudian singgah di hati Desta. Dan lagi-lagi, video mesra di Australia terkuak di dunia maya. Sementara itu, Dude Harlino sempat menyemai harapan beristrikan Asmiranda. Sayangnya, Anda lebih memilih Jonas Rifano sebagai pendampingnya. Kini setelah semua berlalu, Dude dan Ica membuka lembaran baru perjalanan cinta mereka. Kalau dibilang sedekat apa, dari dulu juga kita dekat gitu. Maksudnya memang kenalnya juga udah lama kan ya. Bukan yang kayak baru 1 tahun, 2 tahun kita kenal gitu. Kita kenal sudah dari tahun 2004. Sekarang balik lagi bagaimana orang menafsirkan atau mau mempunyai interpretasi sendiri tentang kedekatan saya dengan Kadude, ya itu biarlah mereka gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya saya yang harus jawab, saya akan kalau segala sesuatu yang berhubungan pribadi tidak akan saya jawab. Silahkanlah berimajinasi ya, atau menginterpretasikan apapun, tapi bagaimana hal yang sifatnya pribadi itu nanti di saat yang tepat, di waktu yang tepat juga akan saya berikan. Lalu kapan keduanya berani melangkah ke jenjang pernikahan? Ica yang kini berusia 22 tahun sudah menegaskan ingin menikah sebelum berusia 25 tahun. Dan Dude Harlino rasanya sudah sangat matang untuk menjadi seorang imam dalam sebuah rumah tangga. Mungkinkah dalam waktu dekat keduanya akan naik pelaminan? Kalau memang Allah menjodohkan dengan siapapun, ya kan? Kalau Allah sudah menjodohkan, ya insya Allah itulah yang terbaik. Hampir sama kayak orang-orang kali ya gitu, sosok yang soleh, sosok yang baik, yang berwibawa, yang memang mungkin cocok untuk dijadikan panutan. Kalau memang jodoh itu yang diberikan adalah jodoh yang terbaik buat Ica, kenapa tidak kita syukuri dan kita aminin semua doanya. 15-25 gitu. Dan kita lihat pasar terbesar dari kampus juga banyak sumbangannya terhadap perfilman penonton terutama gitu. Makanya kita lihat dari market itu sih sebenarnya kenapa akhirnya kita memilih untuk promo di kampus-kampus. Hingga akhirnya kapal Van der Wijk yang ditumpangi Hayati tenggelam di pesisir utara Pulau Jawa. Ini kan diadaptasi dari novel mahakarya Buya Hamka dan diadaptasi, divisualisasikan menjadi film, tetapi soul-nya masih tetap ada dan saya ingin men-challenge diri saya sendiri juga di sini. Harapan saya pastinya semua yang datang ke acara promo tenggelamnya kapal Van der Wijk ini tidak hanya datang ke promonya tapi ikut menonton filmnya nanti 19 Desember 2013. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Simak terus Kabar Kabari serta Cek dan Dicek setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.